Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dialah yang maha pengampun, maha pengasih. Tiga ayat terakhir yang kita telaah, sungguh ajab Tuhanmu sangat keras. Sungguh dialah yang memulai penciptaan dan dia yang menghidupkannya kembali. Dan dialah yang maha pengampun, maha pengasih. Sekali lagi, kasih sayang Allah itu lebih cepat daripada murkanya. Rahmat Allah itu lebih cepat daripada amarahnya. Allah sekali lagi menerangkan bahwa dia maha pengampun bagi mereka meskipun kafir. Dia menyadari kesalahannya sudah menjalimi umatnya Rasulullah dengan cara membakar mereka di dalam parit. Itu artinya ada beberapa kaum Najran, beberapa pembesar kaum Najran yang akhirnya terbuka hatinya mau tidak mau. Sekali lagi kita sedang telah ini surat Al-Buruj, gugusan bintang yang Allah bersaksi saking marahnya dia geramnya kepada pembesar kaum Najran. Dia bersumpah atas gugusan bintang itu yang miliaran jumlahnya akan membenamkan mereka semua ke dalam jahanamnya, kecuali bagi mereka yang bertobat, bagi mereka yang memohon ampun. Karena jika tidak ada satupun itu pembesar kaum Najran, tidak ada satupun itu mereka yang tergelitik kemanusiaannya melihat umatnya Rasulullah dibakar sedemikian rupa, maka Allah tidak akan menurunkan ayat ini ke lidahnya Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah. Karena ada mereka yang memohon ampun, karena ada mereka yang akhirnya tergelitik kemanusiaannya, maka turunlah, aku ini maha pengampun dan maha pengasih. Kalau bahasa kasarnya sebenarnya mereka juga sedang diadu domba oleh suatu keadaan di mana program Lanatullah itu, di mana manusia itu menyebarkan dia kedengkiannya, kebenciannya, kehasatannya. Karena tidak semua itu pembesar Nasrani kelakuannya seperti pembesar kaum Najran di Yaman pada saat itu. Di sejarah Islam dikatakan, sekali lagi tidak pernah bosan-bosan dikatakan itu, di mana umat Nasrani yang pada saat itu besar juga di Afrika, di gerbang Ethiopia, dibuka gerbangnya lebar-lebar untuk pengungsi Muhammad. Bahkan ketika kafir Quraisy mengirim utusannya bahwa itu adalah nabi palsu, bidah segala macam, ketika Muhammad mengutus seseorang yang fasih dalam Al-Quran, dia tidak membalas dengan ucapan manusia. Al-Qurannya saja yang diberikan kepada raja. Dan ada surat Isa Al-Masih 11-12 dengan Injil. Bagaimana mungkin seorang yang engkau tuduh nabi palsu, seorang yang dituduh berbuat bidah, tapi sebenarnya kaummu itu terkenal dengan kejahatannya, kejahiliahannya, mengubur mayat perempuan hidup-hidup, membuat para wanita lebih rendah daripada binatang. Kalau tidak suka lagi, kalau tidak nafsu lagi, bunuh aja. Berikan pamannya, bibinya, udah seperti binatang. Bahkan lebih rendah nilainya daripada sehelai baju. Lalu kau katakan pengungsi-pengungsi ini adalah palsu. Pergi kau dari gerbang istanaku, disuruh pergi. Jangan kita pukul rata itu seluruh kaum kafir kelakuannya seperti kaum Najran. Itu sudah passwordnya iblis lanatullah. Karena sekali lagi lidah suci Muhammad mengatakan, jangan kebencianmu kepada suatu kaum
lalu kau pukul rata semua itu penduduk kaum itu sama dengan kebencian yang kau pendam. Jangan. Kalau diulang lagi, ya begitulah akhirnya. Para nabi selalu dilahirkan yang tempat paling kotor, paling jalim, paling nista, paling bodoh, paling tidak bisa dikasih tahu, paling tidak bisa diberi peringatan. Namun sekali lagi Allah menegaskan, hai kalian tuh pembesar-pembesar kaum Nazarene yang hatinya tergelitik dengan kemanusiaan, yang akhirnya memohon ampun mungkin kepada Injilnya, mungkin kepada pastornya, mungkin kepada pendetanya. Kau ampuni, kan aku ini maha pengampun dan aku maha pengasih, kasihku tidak terbatas. Bahkan kalau aku maha bodoh sekalipun, aku bisa memasukkan Firaun ke surga, karena surga adalah milikku. Tapi kemahabodohanku itu terkapar dengan kemahacerdasanku, kemahapintaranku, ya tidak mungkin. Bagaimana mungkin musuh para nabi aku masukkan surga? Sudah kusediakan tempatnya jahanam yang paling jahanam. Ini ada ilmu kebatinan, ilmu yang mengaku dirinya dari Islam lain. Ini berkembang biak luar biasa ini di Indonesia, luar biasa. Akhirnya kalau kita melihat orang yang melakukan korupsi, orang yang melakukan nepotisme, orang yang melakukan kolusi, ya sudah biasa saja, itu dari Allah, mau tidak mau. Jadi jangan salahkan jika hidupmu sengsara, hidupmu menderita. Jangan salahkan. Ini hasil kolaborasi, ini kepercayaan mistik Hindu, hasil kolaborasi kepercayaan mistik Buddha dengan Islam. Karena dewa-dewa mereka juga ada yang jahat. Dewa-dewa mereka juga ada yang luar biasa jahanam. Namun mereka sembah, mereka puja. Dan selalu dibilang ini karena adat Indonesia. Yang namanya adat istiadat, yang namanya kebiasaan, yang namanya kostum, tindakan yang terus dilakukan berulang-ulang, ya harusnya yang baik-baik. Ya harus yang baik-baik. Mas yang buruk-buruk, itu bukan adat istiadat. Itu namanya kejaliman. Kalau kita melihat keburukan terus diulang-ulang. Dan luar biasa itu karena Allah. Banyak sekali ilmu kebatinan semacam itu. Tapi mau bagaimana lagi ya, ini mazhab di dunia timur ya seperti itu. Susah mendobraknya. Akhirnya apa? Melihat orang keren, pakai Alphard, pakai Tesla, pakai apa, dibilang mengejar dunia. Belum tentu mereka juga berbuat jahat, berbuat korupsi. Siapa tahu mereka kerja kerasnya luar biasa. Ikatannya dengan Allah luar biasa. Menafkahi pakai miskinnya luar biasa. Akhirnya dengki, iri hati. Jadi meskipun dia miskinnya luar biasa, tololnya luar biasa, gobloknya luar biasa, itu dari Allah kata dia. Tidak mau kerja keras. Dan selalu menuduh orang-orang yang kaya itu hasil dari korupsi. Itu juga luar biasa, itu banyak itu. Hati-hati yang sesat seperti itu berkembang biak di Indonesia. Hati-hati, emang Lanatullah itu kalau udah mencampur adukan antara hak dan yang batil itu tidak ada satu pun yang bisa benang kusut. Udah benang kusut, apalagi atas nama Allah, atas nama Al-Quran, atas nama Muhammad, udah susah. Akhirnya apa yang kita butuhkan adalah koreksi diri itu terus menerus. Segala dosa kita, segala aib kita, segala kesalahan kita, Allah menegaskan, hai kau pembesar kaum Nazarene yang tergelitik hatinya dengan kemanusiaan, yang memohon ampun. Engkau tidak mungkin memohon ampun atas nama agama Islam, karena agamamu Nasrani. Tapi hatimu itu menyentuh hatiku, maka kau ampuni, karena aku maha pengasih. Baik engkau mengakui Muhammad atau tidak. Alhamdulillahirabbil alamin.